Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ardianto, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dengan NIM 1731510028. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai uji analisis dengan metode SPSS dengan mata kuliah Praktik Pengolahan Data Penelitian Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai regresi linier berganda dengan SPSS. Apa itu analisis regresi berganda? Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, yaitu ada X1, X2, X3 sampai dan seterusnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen. Lalu, yang kedua itu adalah untuk memprediksi nilai dari variabel independen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linier berganda memiliki sebuah rumus. Rumus persamaan linier berganda yaitu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya. Keterangannya di sini adalah Y itu adalah variabel dependen. Variabel independennya adalah beta. X itu termasuk variabel independen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asumsi klasik. Yang pertama yang saya bahas adalah mengenai uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu adalah metode grafik. Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P strip P plot of regression standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode statistik one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, Poisson, uniform, atau eksponensial. Dalam hal ini, digunakan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.
Uji ini biasanya digunakan untuk persyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05, data variabel dikatakan mempunyai hubungan yang lancar bila signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang biasa digunakan, diantaranya yaitu A, dengan melihat nilai inflation factor atau VIF. Pada model regresi, sedangkan yang kedua, dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai determinasi secara serentak. Selanjutnya itu pengujiannya ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIV dan tolerance. Apabila nilai VIF berada di bawah 10,00 dan nilai tolerance lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah untuk multikolinearitasnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas. Uji ini biasanya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteros maksudnya, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua penggunaan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi ini adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang biasa digunakan, diantaranya yaitu uji Glaser, yaitu melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman. Yang pertama saya bahas adalah uji Glaser. Uji Glaser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatter plot antara standardized predicted value dengan standardized residual. Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRE SID dan ZPRID, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji koefisien korelasi Spearman. Metode heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05,
maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka hipotesis 0 ditolak. Jika yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DW terletak antara DU dan 4 strip DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung terbanyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan oleh para penonton, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.